buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah anak laki-laki terbaik keluarga. Apa Bu? Anak laki-laki terbaik keluarga. Dengan bintang tamu kita Verrel Bramastya. Nah, ini kalau kita tadi udah ngikutin dari segmen pertama, bagus banget nih ya. Ternyata yang namanya warisan itu yang paling berharga adalah bukan harta. Tapi pertama adalah warisan akhlak atau adab-adab, bagaimana cara kita hidup sehari-hari, khususnya buat mengajarkan anak laki-laki nih. Dan juga tadi Ustazah Lulung sudah mengingatkan bahwa di mana dulu nih yang harus diutamakan, akhirat atau pendidikan. Udah jelas akhirat dulu harus diutamakan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, nah pasti penasaran banget kan Habib? Mohon Habib ke tengah-tengah karena tadi pertanyaannya masih gantung nih Habib. Kan udah jelas akhirat dulu harus diutamakan. Tapi kalau pendidikan, gimana caranya kita bisa mengerti logika kita tentang pendidikan akhirat? Kalau pendidikan dunianya aja kita juga kurang paham. Jadi sebenarnya kalau pendidikan yang mana nih Habib? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Guru-guru kita yang kita cintai, kita muliakan bintang tamu kita, host kita dan semua jamaah ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Ini dari Sunda semua nih, Damang ibu ya? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan terus, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang pendidikan bagi anak laki-laki, pendidikan dunia atau pendidikan akhirat yang lebih utama. Dua-duanya hal yang sangat penting. Namun kalau berbicara yang lebih utama dalam pendidikan, pasti pendidikan akhirat. Sebab kalau kita berbicara dalam pendidikan dunia, biasa dunia itu dimulai dari umur 5, 4 tahun atau 6 tahun. Ya, kalau berbicara pendidikan akhirat dari kecil kita sudah harus bisa mendidiknya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan ta'allamu minal mahdi ilal lahad. Belajarlah dari mulai ditimang-timang. Berarti kalau ditimang-timang tuh udah usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dengan apa? Dengan belajar hal-hal yang baik. Tidak kita sebutkan orang tua kecuali kata-kata yang baik, mengajarkan dari anak kita umur setahun, 2 tahun. Sampai kapan? Sampai ke lahat, sampai ke liang lahat. Tapi kalau kita berbicara pendidikan dunia otomatis ada batas waktunya, ada 12 tahun atau 15 tahun. Seperti itu. Nah makanya hal tentang pendidikan akhirat jauh lebih penting daripada pendidikan dunia. Namun tidak kalah penting pendidikan dunia juga harus diadakan dari anak-anak kita memilikinya. Jangan sampai anak-anak kita enggak memiliki pendidikan dunianya. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Fa innal ilm yuhtaj li kulli minhuma. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang menginginkan dunia, berarti kita akan hidup nih di dunia nih, menjalani kehidupan kita di dunia, maka carilah ilmunya. Ingin apa kita? Ingin berusaha, ingin berdagang, ingin bekerja, harus tahu ilmunya. Dokter tidak jadi dokter kalau nggak tahu ilmunya. Ya, siapa dia tidak jadi dia kalau tidak tahu ilmunya. Itu ilmu dunia. Begitu juga ilmu akhirat. Siapa yang menginginkan akhirat, maka perlu terdidik dengan ilmu akhiratnya. Jangan sampai salah satu dari itu semua tumpang tindih. Cuman kalau berbicara pendidikan akhirat dari kecil, usahakan. Nah, bicara kemuliaan, pendidikan akhirat jauh lebih mulia daripada pendidikan dunia. Bicara derajatnya, bicara kemuliaannya. Sebab begini, banyak orang yang hanya menjadikan pendidikan akhirat itu belakangan. Terakhir, nanti. Contoh kalau misalkan kita sekolahkan anak kita dalam sekolah umum. Nunggu anak kita udah bandel baru kita pesantrenin. Begitu biasanya ya. Nunggu anak kita udah nakal, ini udah di sekolah udah nggak diterima, udahlah di pesantren. Kenapa nggak kita pilih yang pertama pesantren? Kalau memang anak kita sudah berpotensi dalam ilmu agamanya, maka dari awal kita masukkan dia dalam sekolah agama. Kalau anak kita dari kecil udah kotak-katik mobil-mobilan, wah berarti mekanik ini. Berarti sekolahnya dalam jurusan yang memang dihadapinya. Yang memang hobinya. Jadi kita nggak memaksakan juga untuk anak kita.
Kita mendidik mereka dengan kadar akal-akal penyesuaian mereka semuanya. Nah, ini hal yang paling penting. Dan hal juga yang jangan sampai kita lupakan, hidup di dunia sebentar. Sedangkan kita kelak akan hidup di akhirat selamanya. Kata Sayyidina Umar, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu gada. Kita melakukan untuk dunia, belajar untuk dunia, seakan-akan kita hidup lama, bisa besok, bisa nanti. Sekolah kadang kita sekarang nggak sekolah, besok masih bisa sekolah. Katakan, oh saya tahun ini belum bisa masuk kuliah nih, tahun depan dah saya masuk kuliah, saya pengen bantu orang tua, pengen yang ini orang tua. Boleh apa enggak Bu? Boleh, bisa nanti. Tapi kalau sholat boleh nggak tahun depan sholatnya? Ya, Habib. Kalau Besok ngaji aja- boleh nggak tahun depan gitu ngajinya? Ya, Habib. Besok aja belum tentu nih, Bib. Jadi seperti itu. Oh, jadi artinya kalau pendidikan tetap ya, tetap pendidikan akhirat dulu yang diutamakan. Pendidikan akhirat sebab dari kecil. Dari kecil. Dari kecil sudah dimulai. Dimulai, misalkan anak-anaknya masih kecil dibilang, nak 24 jam ada malaikat loh yang ngeliatin kamu. Betul. Allah selalu liatin kamu loh, jadi walaupun kamu sendirian tetap harus berbuat baik ya Betul. gitu. Jadi biar mentalnya begitu udah besar juga walaupun Betul. sendirian, misalkan lagi mau disogok atau gimana dia sadar kalau Allah itu selalu ngeliatin dia Betul. 24 Perintah jam. sholat umur 7 tahun. 7 tahun. Mengajarkannya dari di bawah 7 Oh tahun. gitu mengajar. Jadi biasain anaknya diajak ke masjid. Umur 4 tahun, 3 tahun. Wudhu, seperti itu. walaupun wudhunya masih basah semua nggak apa-apa tuh ya Betul, Habib ya. betul. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Habib, tunggu di sini sebentar karena sebenarnya saya juga akan mengundang Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustazah Lulung, Ustadz Syam juga ke tengah-tengah karena kita akan menjawab nih pertanyaan dari sosial media yang udah masuk. Ternyata udah banyak banget nih. Oke, sekarang yang pertama adalah dari @tutri_yani27. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bapak saya tuh keras banget. Kalau bapak saya marah, tidak suka dengan sikap anaknya. Beliau suka mengucapkan mengusir dari rumah dan suka membaca beberapa penyesalan membesarkan anak. Sedangkan saya tidak mau ingin melawan kepada beliau. Saya kadang kasihan dengan ibu saya. Ibu saya terkadang ingin memasuki, ingin mendinginkan bapak saya, tapi sebaliknya ibu saya malah dimarahin. Malah diomongin suka ngebelain anak. Tolong jawabannya Ustadz, coba nih Ustazah Lulung mungkin gimana nih Ustazah? Aduh emang ya kita tuh ibu-ibu ya kadang-kadang kalau ngebelain suka salah tempat. Udah tahu bapaknya lagi ngedidik anaknya. Bapaknya lagi ngasih tahu anaknya, emaknya ikut campur. Akhirnya bapaknya ngomong apa, jangan ngebelain anak kamu. Hah? Kamu jangan ngebelain anak, kan begitu. Oke. Nah di dalam ayat-ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 dinyatakan seemosi apapun kita. Wakulu qaulan sadida, tetap berkata-kata yang baik. Karena kalau kita emosinya kita ngomong yang jelek, ntar akhirnya kejadian. Jadi sebagai seorang istri, ini saya sebagai seorang istri ya. Udah jadi istri gak? Udah jadi istri, jadi ibu belum doain ya, doain ya Bib, Ustadz. Ya, sebagai seorang istri kalau ngelihat suami mungkin keras, kita jangan langsung bilang dia keras. Kenapa? Sekeras-kerasnya orang, seburuk-buruknya orang, pasti ada kebaikannya. Sekeras-kerasnya suami pasti ada kelembutannya. Dan selembut-lembutnya perempuan pasti ada kasarnya. So, asik. Maka kita lihat dulu, kita diamin dulu. Jangan langsung ngasih tahu ke ke suami kita. Nah itu udah ada baru kita ngomong, Pak, gitu. Ada caranya jadinya. Ada caranya. Biasanya tuh kalau ngajak ngomong suami itu biasanya kalau udah habis makan. That's right. Kasih makanan yang enak. Makan yang enak. Yang kenyang. Yang kenyang. Habis itu baru diajak ngomong. Baru ajak ngomong. Orang udah lapar ya kan. Kita masih berantakan. Masih pakai dasar bolong-bolong. Ngasih tahu mana mau dia. Ya gak? Ya gak Bu? Begitu. Di Baik, Cikampek, baik. bahagia banget dari Cikampek dan Bandung. Masya Allah. Jazakillah khair. Terima kasih banyak Ustazah Lulung. Terima kasih. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tutri, Mbak Tutri ini ya, insya Allah ya. Nah, setelah ini kita masih akan melanjutkan tanya jawab kita di sosial media nih ya. Ustadz Ahmad kan, saya tuh mau nanya deh, penasaran banget. Kan tadi Habib, Ustadz yang bilang ya, kalau zaman sekarang itu anak-anak laki-laki jarang banget justru diajarkan tentang bagaimana adabnya baginda Rasul dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu. Iya. Dulu gimana sih baginda Rasul dan para sahabat ini dalam mendidik anak laki-lakinya tuh sebenarnya seperti apa sih? Ada highlight yang keren banget gak sih? Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Dulu, tahan dulu ya Ustadz Ahmad kan. Baru mau ngejawab, aku udah mau dengerin nih Kak. Tunggu dulu. Karena ini bagus banget, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh